semuanya. Apa kabar? Nah, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan tidak semangatnya turun ya, walaupun kondisi pandemiknya masih belum berlalu. Tapi walaupun perkuliahan kita tetap berjalan dengan PJJ, tapi tidak menyurutkan semangat Anda dalam perkuliahan. Anda juga di rumah tetap menjaga protokol kesehatan, melakukan social distancing kepada keluarga ataupun teman-teman Anda. Ya, baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen itu sendiri kan pernah kita bahas, pernah saya singgung ketika pertemuan lalu mengenai HR planning. Nah, dalam HR planning kan saya beberapa kali menyatakan ada proses rekrutmen dan seleksi. Nah, untuk saat ini kita akan bahas fokus kepada proses rekrutmen. Apa sih sebenarnya proses rekrutmen tersebut? Proses rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pekerja yang capable untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan proses seleksi itu adalah proses memilih seseorang dari kelompok pelamar yang paling cocok dan mampu menduduki posisi tertentu untuk organisasi. Nah, dalam proses rekrutmen ini juga berkaitan dengan kebutuhan SDM. Sehingga dengan proses rekrutmen dapat membantu calon pekerja yang potensial untuk dapat memutuskan apakah pekerja tersebut mampu menyusul pekerjaan, tertarik dengan posisi, kemudian ingin bergabung dengan organisasi. Tujuannya ada dua, yaitu pertama tujuan khusus. Tujuan umum. Nah, tujuan umumnya apa? Yaitu pertama adalah memberikan sebuah ketetapan bagi pelamar ataupun calon pekerja dengan cara secara potensial memiliki kualifikasi tertentu. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah menentukan kebutuhan, kemudian meningkatkan jumlah pelamar yang potensial dengan biaya minimum, kemudian tiga, meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat, dan yang keempat adalah mengurangi kemungkinan calon pekerja terpilih secara tepat meninggalkan organisasi dan berpindah ke organisasi lain. Jadi dengan adanya proses rekrutmen tersebut, sehingga karyawan yang mau melamar pada perusahaan tersebut akan melakukan eliminasi evaluasi diri sendiri. Apakah dengan rekrutmen yang sudah diberikan perusahaan akan sesuai dengan kapabilitas yang sudah saya miliki. Nah, kemudian ada efektivitas rekrutmen. Efektivitas rekrutmen ini dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi menentukan buat kategori kebutuhan SDM, kemudian selalu memperhatikan kondisi pasar, yang ketiga adalah mengembangkan media promosi rekrutmen yang paling sesuai, yang keempat adalah menyimpan data tentang jumlah dan kualitas pelamar pekerja dari setiap sumber, dan yang kelima adalah menindaklanjuti setiap permohonan pelamar untuk kemudian melakukan evaluasi upaya rekrutmen yang telah dilakukan. Nah, kemudian ya proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu pertama yang berangkat dari faktor internal dan eksternal. Nah, itu namanya lingkungan. Nah, dari faktor internal dan eksternal dan lingkungan itu, maka akan turunlah dalam perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu nanti ada alternatif rekrutmen. Alternatif rekrutmen ada dua, yaitu secara internal, kemudian secara eksternal. Nah, secara internal itu biasanya rekrutmen tersebut diutamakan berasal dari karyawan-karyawan internal terlebih dahulu. Ya, atau misalnya kepada perusahaan yang sudah bekerja sama. Sedangkan eksternal itu banyak sekali, bisa jadi dia bekerja sama dengan lembaga pemerintah, perusahaan, disnaker, untuk dalam pengadaan jasa tenaga kerja. Nah, kemudian maka akan dibuat para calon karyawan tersebut untuk direkrut. Atau ini dia proses rekrutmen. Yang pertama, identifikasi lowongan. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan dalam organisasi tersebut, sehingga apa saja yang harus dikembalikan kembali. Kemudian ada tuntutan pekerjaan ya, jadi ada job requirement-nya, apa saja yang menjadi tuntutan pekerjaan karyawan tersebut. Kemudian ada metode ya, metode ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal tadi lebih kepada job tender, misalnya dia sudah bekerja sama dengan suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, atau nama lainnya ada outsourcing. Dan kemudian kalau eksternal itu lebih kepada institusi lain, bisa jadi misalnya perusahaan tersebut bekerja sama dengan kampus A, B, C. Jadi ketika misalnya mahasiswanya sudah mulai tidak mengikuti program dengan baik atau akan selesai, maka akan dialihkan kepada mahasiswa untuk dapat melamar perusahaan tersebut.
Tantangannya apa? Tantangan dalam organisasi, ada kebiasaan para pencari kerja, kemudian ada kondisi eksternal. Kalau dalam organisasi misalnya status kepegawaiannya, apakah kontrak atau tetap, kemudian kebijakan dalam pemberian kompensasi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, kemudian ada kebiasaan para pencari kerja, kemudian ada kondisi eksternal, di mana kondisi eksternal meliputi tingkat pengangguran, kompetitor, kelangkaan skill dan pengetahuan, peraturan perundangan kerja, dan praktek rekrutmen organisasi. Ini dia tadi metode internal, rekrutmen yang pertama adalah upgrading. Upgrading itu berarti menambah ilmu, kemudian pemindahan, bisa jadi dia pindahkan dari misalnya Depok, akan pindah ke Medan, dan lain sebagainya. Ya, intinya dia dipindahkan dari lokasi pekerjaannya dia sekarang. Kemudian ada promosi, biasanya itu rekomendasi atasan. Kemudian ada penempatan kerja, inventaris kalian. Nah, kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama adalah biayanya relatif lebih murah. Kemudian organisasi mengetahui kemampuan dan jabatan yang kosong. Kemudian pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan. Kemudian ada pengembangan karir yang jelas. Kemudian pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Nah, kerugiannya kalau rekrutmen internal apa? Tidak selalu memberikan perspektif baru, karena karyawan yang di-hire adalah berasal dari karyawan itu lagi. Kemudian ada juga pekerjaan yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Nah, tadi kan saya bilang ada metode internal, maka ada metode eksternal. Nah, metode eksternal itu apa saja? Yang pertama adalah dengan cara media. Media itu bisa memberikan pengumuman mengenai lowongan pekerjaan melalui media sosial dan media lainnya. Kemudian ada badan tenaga kerja, bisa dari pihak swasta ataupun pemerintah. Kalau swasta biasanya adalah dengan bekerjasama dengan perusahaan outsourcing gitu ya. Kemudian ada lembaga pendidikan, ada mahasiswa magang, iklan, ada organisasi karyawan dan organisasi profesi, rekomendasi karyawan, kemudian juga ada open house dan online. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama adalah memiliki gagasan yang baru karena berasal dari berbagai macam berbagai macam karyawan yang baru sehingga muncullah gagasan baru. Kemudian bekerjanya mulai dari lembar yang bersih dan perhatikan spesifikasi pengalaman. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Kelemahannya apa? Kelemahannya pertama adalah moral dan komitmen karyawan rendah. Kemudian ada periode penyesuaian yang relatif lama. Alternatif rekrutmen yaitu bagaimana mengingat biaya cukup mahal dari proses wawancara fee dan agen lokasi. Alternatif rekrutmen bisa melalui outsourcing, yaitu menyewa tenaga kerja melalui perusahaan atau agen untuk mempekerjakan tugas internal perusahaan. Yang kedua adalah tenaga kerja lepas. Artinya, biasanya perusahaan akan membutuhkan tenaga tersebut pada temporer waktu yang dibutuhkan. Kemudian alternatif yang kedua ada employee organization, PEO, yaitu mengurus hal-hal administrasi berkaitan dengan pekerjaan termasuk kompensasi dan merekrut di Indonesia walaupun hal itu belum populer dilakukan. Ada lembur dengan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Baik, sekian dan terima kasih. Demikianlah materi dari saya. Saya harap Anda akan tetap mendengarkannya, kemudian tetap pada keputusan sebelumnya.